Nah, pembelajaran kali ini yaitu mengenai bumbu dasar masakan Nusantara. Topik pembelajaran yang akan dipelajari kali ini itu ada pengertian bumbu dasar, jenis bumbu dasar, tips pengolahan bumbu dasar, penyimpanan bumbu dasar, dan contoh masakan Nusantara menggunakan bumbu dasar. Yang pertama itu ada bumbu dasar merupakan gabungan dari beberapa rempah yang dihaluskan. Bumbu dasar berasal dari berbagai jenis bumbu yang kemudian digunakan untuk memasak berbagai jenis makanan. Artinya, satu jenis bumbu dasar bisa menghasilkan berbagai macam makanan. Yang pertama itu ada bumbu dasar merah yang merupakan bumbu dasar yang biasanya digunakan dalam masakan yang memiliki cita rasa pedas dan berwarna kemerahan seperti tumisan sayur, gulai, nasi goreng, dan sambal goreng. Bahan-bahan yang biasanya digunakan itu ada cabai merah, bawang putih, tomat, daun salam, garam, dan gula, serta minyak. Kemudian ada bumbu dasar putih yang biasanya digunakan dalam masakan yang berwarna putih seperti opor ayam, sayur lodeh, soto, empal, dan lainnya. Bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat bumbu dasar putih itu ada bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, garam, dan gula, daun salam, serta minyak. Kemudian ada bumbu dasar kuning yang merupakan bumbu dasar yang biasa digunakan dalam masakan yang berwarna kekuningan. Contohnya seperti contoh, pepes, mie goreng, dan ayam goreng. Bahan-bahan yang digunakan itu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, daun salam, lengkuas, dan juga serai. Kemudian terakhir itu ada bumbu dasar orange yang biasanya digunakan dalam masakan yang memiliki warna jingga atau orange seperti gulai, kari, kalio, dan rendang. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bumbu dasar orange itu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, dan juga ketumbar. Nah, berikut adalah tips untuk mengolah bumbu dasar. Yang pertama, bahan-bahan yang akan digunakan dicuci bersih terlebih dahulu dan bila perlu dikupas juga. Kemudian untuk bahan-bahan kering seperti ketumbar dan kemiri itu dapat disangrai terlebih dahulu untuk meningkatkan aroma. Agar warnanya lebih cerah, biasanya kunyit itu akan dibakar terlebih dahulu sebentar dan juga untuk mengurangi bau langu pada kunyit. Nah, sebelum dihaluskan, baiknya itu dipotong-potong terlebih dahulu nih bumbu-bumbunya supaya lebih cepat dan mudah ya ketika dihaluskan. Kemudian bisa juga menggunakan cobek, blender, dan food processor untuk menghaluskan bumbu. Nah, ketika menggunakan cobek, ini diyakini bahwa bisa menghasilkan rasa dan aroma yang terbaik ya, karena dinilai lebih alami dan juga segar. Kalau misalnya menggunakan blender atau food processor, ketika menghaluskan bumbu itu bisa ditambahkan air atau minyak supaya lebih mudah. Nah, ketika bumbu sudah dihaluskan, itu bisa langsung disimpan atau ditumis terlebih dahulu. Kemudian ada tips penyimpanan bumbu dasar, di mana ini penyimpanan bumbu dasar baiknya menggunakan wadah yang tertutup, rapat, dan juga kedap udara. Pastikan wadahnya juga tetap bersih dan bila diperlukan direndam wadah tersebut menggunakan air hangat. Bumbu dasar yang ditumis terlebih dahulu itu disimpan setelah mencapai suhu ruang ya, karena penyimpanan dalam kondisi suhu yang panas dan kondisi panas itu bisa menyebabkan bumbu cepat rusak. Bumbu dasar disimpan di dalam lemari pendingin atau di tempat kering dan juga terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, untuk bumbu dasar yang disimpan di lemari pendingin itu umur simpannya bisa sampai 30 hari. Sedangkan yang disimpan pada suhu ruang itu maksimal hanya mencapai 3 hari. Nah, berikut adalah contoh masakan Nusantara menggunakan bumbu dasar. Yang pertama ada bumbu dasar merah, itu contohnya ada lodeh, telur dan terong cabai, sate lilit, kemudian ada daging pedas gurih. Biasanya masakan-masakan yang memang memiliki cita rasa pedas. Kemudian ada bumbu dasar kuning, contohnya ada soto, ada laksa ayam, ada gulai, kemudian ada daging masak bumbu kuning yang memang memiliki warna atau kuah yang kekuningan. Kemudian ada contoh masakan untuk bumbu dasar putih. Ini contohnya ada lodeh, sop kambing, ada soto daging, dan botok ikan. Kemudian ada bumbu dasar orange. Contoh masakannya soal gulai kepala ikan, kemudian ada jambal sama kencur, kemudian ada pepes, sate lilit, dan lain-lain. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.